Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Tadi sudah tentang hukum Islam dan orang mukallaf. Kita lanjut ke syarat, rukun, sah dan batal. Ya. Jadi syarat ialah suatu yang perlu dan harus ada sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Jadi sebelum sholat harus cukup, harus ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Yang kedua, rukun. Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian yang pokok. Seperti membaca surat Al-Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Tegasnya, sholat tanpa surat Al-Fatihah tidak sah. Jadi sholat dengan surat Al-Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya. Adapun sah, sah itu artinya cukup memenuhi syarat dan rukunnya. Dan betul, dikerjakan dengan betul. Selanjutnya adalah batal. Apa itu batal? Batal artinya tidak cukup syarat dan rukunnya. Atau dikerjakan dengan tidak betul. Jadi apabila suatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat rukunnya, berarti perkara itu tidak sah atau dianggap batal. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke rukun Islam. Rukun Islam juga ini harus diketahui sebelum Anda sholat. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Yang satu, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Nggak sah sholatnya kalau orang itu nggak percaya sama Allah dan nggak percaya sama Nabi Muhammad. Itu. Jadi sebelum sholat wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dari itu untuk orang-orang yang non-muslim yang ingin masuk Islam, syarat pertama adalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, gitu ya. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, sesuai dengan aturannya, waktunya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi, rukun Islam ini ada 5. Kalau Bapak Ibu semua ingin mengajarkan kepada anak-anak supaya hafal, gampang. Pakai lagu. Rukun Islam, ya. Itu ada 5, ya kan? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji ke tanah suci. Ya, seperti itu. Ya, gampang ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji ke tanah suci. Nah, seperti itu. Gampang. Nanti bisa diajarin tuh ke anak-anaknya ya. Biar gampang dia ngingetnya. Kan kalau di satu-satu gitu suka lupa. Urutannya kadang lupa gitu ya. Oke. Lanjut. 2 kalimat syahadat tadi sudah saya sampaikan ya. 2 kalimat syahadat itu maksudnya 2 kalimat kesaksian. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah. Kalau digabungkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita lanjut. Syahadat tadi, kalau mau dibagi lagi menjadi 2 tadi ya. Syahadat itu kan ada 2 kalimat. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi kepada tiada Tuhan selain Allah. Itu masuk ke dalam kategori syahadat tauhid. Yang kedua tadi syahadat Rasul, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Oke. Kita lanjut. Di sini ada catatan bagi orang yang akan masuk Islam,
Dua kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi langsung ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus percaya sama Allah dan Nabi Muhammad. Dibacanya secara langsung, nggak boleh dipisah-pisahkan di sini. Oke, di sini ada keterangan juga orang yang hendak menjadi muslim atau mukmin, pertama ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan paham maksudnya. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena bisu atau uzur atau lainnya, atau karena ajal telah mendahuluinya padahal hatinya sudah beriman, mereka itu mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukumi kafir. Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Jadi Islam itu artinya tunduk dan berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Iman dan Islam tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain dan sukar pula untuk dibedakan karena seorang tidak dapat dikatakan mukmin jika tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak beriman. Karena itu setiap mukmin tentu muslim dan setiap muslim tentu mukmin. Agar lebih jelas tentang arti iman dan Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah, hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah tadi, kemudian anggota badannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi arti iman itu adalah kita mengucapkan dengan lidah kita bahwa kita beriman. Terus lanjut kita meyakini apa yang kita ucapkan tadi itu dengan hati kita. Selanjutnya kita melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita ngakunya beriman tapi di mulut doang, ya saya beriman, saya percaya sama Allah, sholat enggak, puasa enggak, ya berarti itu belum beriman, baru Islam doang ya. Baru Islam doang. Baru Islam, berimannya gimana caranya? Diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan dilaksanakan ya. Apa sih bahasanya tuh? Dibuktikan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu baru disebut beriman gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab kedua yaitu tentang toharoh bersuci. Jadi teman-teman sebelum masuk ke toharoh ini bersuci, jadi kita tadi sudah bahas ya di part sebelumnya bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, kita udah harus paham dulu hukum-hukum Islam apa ya. Jadi kalau mau sholat tanpa paham hukum-hukum Islam, ya susah juga nih gitu ya. Oke, jadi tidak sah sholatnya kalau nggak paham apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan sebelum sholat. Jadi sholat bukan cuma tentang mengangkat tangan, sidakep, terus ngikutin imam, nggak cuma begitu. Harus memenuhi juga unsur-unsur yang membuat sholat itu sah. Jadi teman-teman untuk melaksanakan sholat wajib tahu awalannya gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke part berikutnya ya. Ini tanggung udah jam 9 menit ini.